Oke, kita kembali lagi ke materi fashion history bersama Fai. Kita lanjutkan di awal abad 20. Kemarin kita sudah membahas secara keseluruhan di abad ke-19 perkembangan sejarah fashion. Kita masuk ke abad 20, tapi karena abad 20 ini kehidupan itu berkembang pesat sekali, kemudian perputaran kehidupan juga cepat gitu ya. Jadi pada akhirnya di satu abad ini ada banyak sekali perkembangan dan perubahan. Makanya semenjak abad 20 di kesejarahan kita akan membahasnya per 2 dekade aja, per 20 tahun, karena itu pun akan ada banyak style atau tren yang akan kita bahas nih di per 20 tahun di abad ke-20 ini. Abad ke-20 itu dimulai dari 1900-an, 1 Januari ya, harusnya. 1 Januari 1900-an sampai 31 Desember 1999. Jadi tahun 1900-an itu masuk ke dalam abad ke-20. Kita sekarang mulai membahas di awal abad 20 di 1900-an sampai 1910-an sampai 1919. Nah, di 20 tahun ini pun sebenarnya sudah cukup banyak ya perkembangan dan perubahan yang terjadi nih. Dan itu juga pada akhirnya nanti akan mempengaruhi perkembangan fashion. Teknologi merupakan kekuatan besar perubahan selama periode ini sebagai era industri tinggi ya. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa di abad ke-19 itu adalah revolusi industri, dan itu juga pada akhirnya mempengaruhi perkembangan termasuk ke dalamnya perkembangan teknologi. Ini adalah masa transisi dan kemajuan, atau beberapa orang kemudian menyebut masa ini juga sebagai masa modern. Meskipun dunia berubah dengan cepat, orang masih sadar akan cita-cita lama tentang keindahan dan pakaian tren feminin gitu. Jadi walaupun kehidupannya berubah, tapi sebenarnya dalam dunia fashion, dalam busana yang mereka gunakan itu sebenarnya masih melanjutkan apa yang mereka pakai di abad ke-19. Abad sebelumnya kita sudah mengenal crinolines, bustle, dan embel-embel berlimpah atau dekorasi-dekorasi yang melimpah dan juga glamour gitu ya. Tapi di abad baru kebanyakan itu menghilang, walaupun siluet-siluetnya masih ada ya. Bustle pun sebenarnya masih digunakan, tapi tidak terlalu ekstrim seperti siluet yang kemarin. Meskipun detail pada pakaian masih rumit, tapi garis alami secara bertahap mulai ditonjolkan. Ini juga karena perempuan atau wanita itu mulai banyak sekali yang masuk ke dunia profesional atau dunia kerja, sehingga yang terpenting bagi wanita itu adalah flexibility. Bagaimana mereka merasa nyaman dengan pakaiannya. Kalau crinoline, bezel yang terlalu besar di bagian bokong itu tentu tidak akan membuat aktivitas menjadi nyaman ya, karena kurang fleksibel gitu. Kecenderungan kesederhanaan itu sangat cepat menyebar secara global dan semakin dipercepat oleh The Great War. Nanti di akhir dekade kedua dari pembahasan kita ada Perang Dunia Pertama yang membuat banyak perubahan. Pada akhirnya ada 2 buah prinsip besar dalam gaun wanita, yaitu kebebasan dan kenyamanan yang tadi sudah kita bahas ya. Ini di dekade awal di 1900-an masih cukup kompleks ya, masih ada gaya-gaya abad ke-19 yang dipakai gitu. Tapi kemudian di dekade kedua 1911-an itu sudah mulai menghilang siluet baselnya atau siluet yang ekstrim dan lebih menekankan pada kenyamanan
dan ini juga akan dipengaruhi oleh Perang Dunia Pertama yang membuat pakaian juga akhirnya jadi lebih sederhana. Pakaian wanita di dekade awal 1900-an atau di awal abad 20 itu sebenarnya masih sangat-sangat eh, mencerminkan pakaian yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu abad ke-19 ya. Mereka menggunakan korset, menggunakan basel, sehingga siluetnya dadanya membusung ke depan, kemudian di pinggangnya kecil, kemudian bokongnya juga cukup membesar kembali. Gitu. Jadi siluetnya lebih pada siluet S seperti ini, yang sebenarnya lama-lama nanti akan lebih membentuk secara natural gitu ya. Kemudian dengan bentuk tubuh atau body goals di awal abad 20 yang seperti itu dengan siluet S, ada satu jenis atasan yang sangat populer, yaitu shirtwaist ya. Jadi ini tuh seperti kemeja tapi ada waistnya atau tali pinggangnya seperti ini, atau ada garis pinggangnya. Kemudian ada blus. Blus juga populer di awal abad 20 ya. Jadi perbedaannya adalah di mana kalau kemeja itu tentu ada kancingnya di bagian depan, ada bukaannya di bagian depan. Kalau blus itu biasanya langsung bisa dimasukkan dari atas. Ada kancingnya beberapa yang bisa dibuka, bukaan atas gitu, tapi tidak full sampai bawah. Kemudian lengan yang populer adalah leg o mutton. Leg o mutton itu adalah satu jenis lengan, bentuk lengan yang seperti ini. Bagian atasnya agak puffy, kemudian di bagian lengan ke bawahnya itu lebih pas di lengan supaya tidak tidak mengganggu aktivitas juga. Jadi di bagian bawahnya itu lebih pas di bagian lengannya. Tidak menjuntai atau ngambai gitu ya kalau bahasa Sundanya. Kemudian mereka masih menggunakan korset ya, walaupun korsetnya sudah lebih tidak terlalu mengekang ya. Di tahun 1890-an itu korsetnya masih sangat membentuk tubuh yang cukup ketat ya. Di tahun 1905 awal abad 20 itu sebenarnya korsetnya sudah mulai menyesuaikan dengan konsep yang tadi ya, bahwa wanita itu lebih suka dengan bentukan yang nyaman gitu. Kemudian nanti di 1914 itu juga lebih bebas lagi bentuknya, tidak terlalu mengikat dan tidak terlalu mengekang, walaupun korset ini masih tetap dipakai bahkan sampai 1917 dengan bentuk yang cukup cukup membentuk kembali tubuhnya. Seperti ini busana mereka di awal abad 20 saat sedang winter ya. Kemudian warisan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, pillow hand atau bantal tangan itu masih digunakan untuk menghangatkan tangan mereka. Ini daily wear-nya, pakaian sehari-harinya, bentuknya dari tahun ke tahun perubahannya sebenarnya tidak terlalu banyak berubah di 10 tahun awal abad 20. Seperti ini contohnya ya. Nih, nanti kalian bisa lihat lebih detail, lebih jelasnya di PDF yang akan saya share. Pakaian pria abad 1900-an seperti yang sudah saya bilang kemarin, bahwa image-nya di sini adalah image maskulin ya. Selama dekade pertama tahun 1900, fashion untuk pria berubah karena pertumbuhan industri fashion, meskipun perubahannya tidak terlalu jauh dari akhir periode sebelumnya. Paris dan London adalah produsen mode utama. Pada saat itu ada banyak kemajuan dalam bahan dan desain yang mengarah ke kreasi busana baru. Kemampuan untuk memproduksi secara massal pakaian menyebabkan ketersediaan dan keterjangkauan pakaian yang lebih besar. Jadi memang ketersediaan pakaian laki-laki itu besar sekali. Orang-orang bisa menggunakan jas, blazer dan seterusnya dari kalangan manapun gitu ya.
tapi tentu yang membedakan nanti adalah segi kualitasnya. Nih contohnya seperti ini. Pada dasarnya pakaian pria tidak banyak berubah. Mereka masih memakai pakaian 2-3 lapis pakaian yang sudah kita bahas di akhir abad ke-19 kemarin ya. Jadi warisan doublet yang berlapis-lapis itu sebenarnya masih dipakai, masih digunakan oleh pria walaupun lebih menipis dan lapisannya juga tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak seperti waktu era-era Renaissance ya. 2-3 lapis itu biasanya mereka menggunakan t-shirt atau kaos bagian dalam sebagai innernya, kemudian mereka menggunakan shirt atau kemeja, kemudian mereka menggunakan vest, rompi, kemudian mereka menggunakan jas atau blazer, kemudian dipadukan lagi dengan mantel. Jadi memang tetap berlapis-lapis, tapi kemudian itu tidak menjadi patokan, bisa mengambil 2-3 lapisannya saja gitu. Bisa jadi kemeja, vest, blazer, kemeja, vest atau jas, kemeja, jas dan mantel gitu. Sebenarnya ini masih bisa diotak-atik gitu ya. Kemudian mereka menggunakan celana panjang. Mereka sudah jarang sekali menggunakan legging ya di masa ini karena tidak mencerminkan citra profesional dan maskulin, sehingga mereka lebih sering menggunakan trousers atau celana panjang. Kemejanya seperti ini ya perkembangannya. Awalnya kemejanya itu dari depan ke belakang itu menyatu seperti jumper bayi, tapi kemudian ini berkembang menjadi kemeja yang kita kenal sekarang ya. Gaya kemeja yang populer untuk pakaian sehari-hari adalah kemeja polos atau dengan motif garis-garis, dengan kerah kemeja khas tahun 1900-an yang tinggi dan kaku. Untuk pakaian formal, kerah dibentuk menyerupai sayap seperti ini. Semakin tinggi atau ada sayap kecilnya seperti Milton, Hamilton, Elliot, Wilton. Kerah-kerah seperti ini adalah kerah yang dipakai oleh kalangan menengah ke atas, sedangkan kayak Cambridge, Henley itu biasanya kalangan menengah saja atau kalangan menengah ke bawah. Nah, yang menariknya di sini adalah bahwa banyak sekali kemeja polos yang jadi favorit. Kemeja polos yang jadi favorit pria di awal abad 20-an gitu ya. Tapi yang jadi favorit untuk kalangan menengah ke atas itu adalah kemeja dengan warna putih, justru karena warna putih itu sulit sekali untuk merawatnya, sehingga butuh perawatan tambahan atau perawatan khusus untuk kemeja putih ya. Jadi yang biasa memakai kemeja putih itu hanya kalangan menengah ke atas saja gitu. Pakaian pria tahun 1900-an itu tidak terlepas dari dasi ya. Tadi sudah kita bahas bahwa dia selalu ada kerah. Kerah ini tuh sebenarnya nggak kayak kemeja sekarang tuh kerahnya langsung di kemejanya, tapi ini bisa dilepas pasang ya. Jadi satu kemeja itu bisa jadi kerahnya bermacam-macam karena bisa dilepas dan dipasangkan dengan kerah yang bervariasi. Iya sayang sini.